Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Makin hari, mujizat Tuhan makin nyata, perlindungannya, berkatnya selalu ada dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyanjung Dia sebagai Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kebaikan-Mu dari hari ke hari dan perbuatan-Mu luar biasa bagi kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau karena Engkau Raja di atas segala Raja. Allah yang menjadikan, menciptakan langit dan bumi. Terima kasih, percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, sebagai Raja. Amin, haleluya.
Di dalam hadiratnya ada sukacita Tuhan. Di dalam hadiratnya ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Amin, amin. Aku memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Angkat tangan kita, katakan aku memuji kebesaran-Mu. hadirat-Mu pagi hari ini. Sukacita-Mu, kekuatan-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya, berikan berkat bagi kita, perlindungannya, kekuatannya, berkat-berkat jasmani pemeliharaannya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Dia sanggup, soal sanggup limpahkan segalanya.
Tuhan yang luar biasa kita dapat di pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu. Kami tetap mengandalkan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku Andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pagi hari ini kami sedang datang kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang kami andalkan, kepada Tuhan yang mengasihi kami. Yesus Kristus namamu Tuhan. Mari kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Karena ketika kami mengerti firman-Mu, kebenaran yang kami mengerti itu akan memerdekakan kami. Dan kami tahu hidup kami tidak akan sama lagi. Mari Roh Kudus tolong kami pagi hari ini. Kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Buat kami Tuhan sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau dengar firman-Mu, urapi juga bibir tanah liat ini dengan kuasa-Mu. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Oke. Shalom saudaraku. Hampir 2 bulan ya, ini sudah 2 bulan ya. Kita ibadah harus di rumah. Saya tidak tahu apakah ini persiapan untuk masa-masa yang sukar, tetapi kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk benar-benar mencari Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menggelitik saya dan menerangi pikiran saya, mengubahkan pola pikir saya, hidup saya. Ketika saya merenungkan ini tentang hidup yang diubahkan atau dimerdekakan. Ketika saudara dan saya mengalami kemerdekaan, entah itu dari ketakutan, dari penyakit, dari ekonomi, dari kesulitan, ada banyak hal.
Tetapi Tuhan menjanjikan hidup yang dimerdekakan, memerdekakan saudara dan saya. Ini ada salah satu orang, salah satu perempuan di Alkitab dituliskan, dia benar-benar hidupnya dimerdekakan yang terikat dengan dosa. Saudaraku, yang orang bilang, udah itu sampah masyarakat. Tetapi benar-benar ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya tuh jadi berubah. Bahkan dia jadi pekabar Injil. Dia menceritakan siapa Yesus sebenarnya, siapa pribadi yang bertemu dengan dia. Dan dia berkata bahwa aku sudah ketemu dengan Mesias. Yang memberitahukan kepadaku hal-hal yang akan datang dan apa yang aku alami. Wah, itu luar biasa. Nah, mari kita simak. Yohanes pasal 4, mulai ayat 4. Saudaraku, sampai ayat 15 saya membacanya. Nanti setelah itu kita akan beranjak ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ini Tuhan Yesus ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kalau dalam terjemahan aslinya itu jam ke-6, istilahnya begitu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap kafir. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan teruskan lagi pembacaan kita. Saudara, ini ada seorang perempuan yang memang orang Samaria yang tidak bertegur sapa dengan orang Israel, orang Yahudi. Nah, orang ini mempunyai satu ikatan dalam hidupnya. Ya, ikatannya ternyata kalau kita simak kita sudah tahu semua. Ini perempuan sudah pernah punya 5 suami. Wah, ini heboh benar. Pernah punya, jadi mungkin sudah cerai semuanya itu. Dan yang hidup dengan dia pada waktu itu bukan suaminya. Berarti teman kumpul kebo. Kalau sudah ada seorang perempuan yang seperti ini, entah itu zaman dulu maupun zaman sekarang, saya tahu persis, pasti jadi bahan perbincangan. Dan jarang orang mau mendekat dengan dia. Nah, pada waktu itu dikatakan ayat 4 tuh Yesus itu harus melintasi daerah Samaria dan dia merasa letih. Dan Tuhan Yesus siang-siang duduk di pinggir sumur Yakub itu. Tiba-tiba perempuan itu datang, memang waktunya untuk mengambil air bagi mereka. Tahukah saudara, ini perempuan rasanya sudah dijauhi oleh masyarakat. Ini perempuan tidak bermoral lah. Hidup yang ancur-ancuran dan sudah gak ada masa depan. Gak mungkin dia dihormati oleh orang lain. Saya gak tahu juga apakah dia tuh posisinya bagaimana ya. Kalau sudah pernah punya 5 suami dan sekarang hidup dengan orang yang kumpul kebo gitu aja. Kalau di Indonesia aja kalau kumpul kebo aja di daerah begini masih jadi bahan pembicaraan. Apalagi sudah pernah kawin cerai 5 kali. Tetapi kita akan simak bagaimana hidup yang dimerdekakan, orang yang terikat, orang yang jadi sampah masyarakat, tiba-tiba hidupnya berubah. Ayat 10 itu menjadi, kita akan melihat ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan baik-baik. Ayat ini ketika saya membacanya, yang saya temukan yang pertama untuk hidup dimerdekakan itu kalau saudara dan saya itu tahu tentang karunia Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, jikalau kamu tahu karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Pengampunan dosa Yesus Kristus adalah anugerah Allah. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dia menerima Yesus. Dia menerima anugerah Allah. Apa yang sebenarnya kita tidak bisa ambil, kita tidak bisa memilikinya, itu diberikan kepada saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tahu tentang karunia Allah. Saudaraku, karunia Allah, anugerah Allah. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah, favornya Tuhan untuk saudara dan saya. Dan perempuan ini mendengar Yesus berbicara, jikalau kamu tahu karunia anugerah Allah, karunia Allah. Dan siapa dia yang berkata kepadamu? Yesus berkata di sini, niscaya engkau sudah meminta kepadanya. Kalau saudara dan saya tahu tentang anugerah Allah, tentang Yesus Kristus, betapa besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mempunyai satu rasa karena pengertian bahwa Yesus saja diberikan untuk saudara dan saya. Apalagi hal yang lain, itu dituliskan dalam Roma pasal 8. Kalau dia saja memberikan Yesus untuk saudara dan saya, masakan perkara-perkara yang lain dia tidak berikan bersama-sama dengan dia? Saudara, jadi karena perempuan ini adalah seorang perempuan yang terikat dengan dosa, sedangkan Yesaya 59 berkata yang merupakan memisah antara manusia dan Allah itu adalah dosanya. Saudaraku, maka perempuan ini perlu belajar untuk mengerti karunia Allah. Dengan cara bagaimana? Saudaraku, ada di ayat yang ke-16. Tuhan Yesus kan berkata, kalau kamu ngerti tentang anugerah Allah dan siapa yang berbicara dengan kamu, maka niscaya kamu akan meminta air itu. Dan caranya adalah Tuhan Yesus ngomong. Karena gak sembarang orang, saudaraku, mau menerima dan bisa mengerti anugerah Allah. Banyak orang Kristen juga tidak mengerti anugerah Allah. Sehingga hidup dalam jatuh bangun terus menerus. Ini adalah orang yang tidak mengerti anugerah Allah. Kalau engkau mengerti anugerah Allah, sekali engkau mengecapnya seumur hidup sampai ketemu Tuhan, tidak akan saudara melepaskannya. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ini jauh melebihi emas dan perak. Saudaraku. Nah, perempuan ini gak bisa langsung menerimanya dan mengertinya. Makanya Yesus berbicara kepada dia di ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tuhan Yesus selalu berurusan dengan, kalau dia mau memulihkan, dosa yang harus diambil. Dosa yang harus dibereskan. Tuhan Yesus bisa saja kok langsung memberikan, dia berhak memberikan kepada wanita ini. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa wanita ini dia tidak bisa menikmati kehidupan, air kehidupan itu kalau dosa itu, kalau dia masih terikat. Entah dengan dosa, entah dengan ketakutan, entah dengan masa lalu, bahkan juga kita ketakutan akan masa depan. Saudaraku, bagaimana kita bisa menikmati karunia Allah dan tahu tentang karunia Allah kalau kita masih terikat? Nah, makanya Tuhan Yesus langsung berurusan. Panggil suamimu dan datang ke sini. Tuhan Yesus gak pernah kenal siapa perempuan ini, tapi Tuhan Yesus tahu karena memang dia Tuhan, saudaraku. Dan kalau saudara dan saya teliti ketika saya membaca ini, ayat 17 berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus menjawab berkata kepadanya, tepat katamu. Saudara, saya berhenti di ayat ini seperti pikiran saya diterangi oleh Roh Kudus.
sebenarnya kunci daripada saudara dan saya supaya ngerti anugerah Tuhan. Tahu anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita. Adalah di ayat ini ternyata. Berkata benar dan jujur. Buka hidup kita, ngomong benar. Tuhan Yesus berkata tepat katamu. Kalau di bahasa aslinya, bahasa Jawanya benar. Yang omong itu. Kalau Tuhan sudah ngomong benar tuh memang benar. Susahnya orang yang terikat, susahnya orang yang punya kelemahan. Itu selalu dikatakan beberapa waktu yang lalu, senangannya cari kambing hitam. Enggak mau buka hidupnya. Enggak mau terbuka. Kalau saudara dan saya itu punya kelemahan yang mengikat. Ya sudah datang aja, kuncinya cuma ini kok. Kita berkata benar dan dikatakan bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Tuhan Yesus berkata begini. Dalam hal ini engkau berkata jujur. Saudara. Perkataan yang benar dan kejujuran itu datangnya dari hati. Ketika saudara dan saya mempunyai kelemahan, ketika saudara mempunyai keterikatan, saudara datang kepada Yesus untuk bisa mengecap anugerah itu. Perlu kita berkata benar dan jujur kepada Dia. Untuk berkata, ya Tuhan ini aku Tuhan, aku ketakutan. Ada banyak orang tuh menutupi kelemahannya. Karena izin atau malu. Aku takut. Dia punya takut, oh enggak kok saya enggak takut. Padahal hidupnya takut terus setiap hari saudaraku. Ada yang terikat dengan dosa ditutup-tutupi seumur hidup kalau kita tidak berkata benar dan kita tidak jujur kepada Tuhan. Gak akan orang itu menikmati anugerah Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kejujuran. Tuhan menginginkan perkataan kita yang kita sampaikan kepada Dia itu kita benar. Jadi bukan dalam merah, luarnya biru. Seseorang yang dalamnya merah dikatakan oleh orang lain biru ya biar saja. Yang penting aku merah. Tetapi kalau kita sendiri berkata bahwa kita sebenarnya dalam kita merah, kita perkataan kita hijau, itu berbahaya saudara. Dan sering kali orang tidak bisa menikmati anugerah Allah karena hal ini. Perempuan ini hidup dalam dosa. Perempuan ini hidup dalam istilahnya jadi sampah masyarakat. Tetapi gara-gara dia berkata benar dan dia jujur. Memang dia ngomong toh. Aku tidak punya suami loh, yang sudah cerai semua 5 itu. Dan sekarang yang hidup dengan dia itu bukan suaminya, teman kumpul kebonya. Nah ini susah saudaraku ngomong benar dan jujur itu. Sekarang ini kita cari orang jujur tuh susah. Tetapi saya berharap setiap orang yang mengerti anugerah Allah. Engkau berkata benar dan hidup jujur. Berkata jujur. Saudaraku, ketika perempuan itu berani berkata benar. Risikonya gak enak, pasti. Ketika kita berkata benar tuh risikonya gak enak. Karena sekeliling kita ini adalah semuanya sudah bernuansa sedikit-sedikit. Menyimpang juga gak apa-apa, asal tidak merugikan orang. Saudara, Alkitab berkata ketika perempuan itu berkata benar dan jujur, Tuhan berkata dalam hal ini engkau berkata jujur kepadaku. Makanya Tuhan membebaskan dia. Makanya Tuhan melepaskan perempuan ini dari ikatan dosanya. Saudaraku, sehingga dia bisa berbicara kepada teman-temannya. Karena ternyata ini langkah pertama. Yang kedua saudaraku, ya, setelah yang pertama kita harus tahu anugerah Allah, yang kedua tetap ada di ayat 10. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu? Ini penting sekali saudaraku. Hidup kita ini seringkali kita berkata, wah kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah dimerdekakan dari kelemahan, wah sudah dibebaskan dari ketakutan. Tapi faktanya hidup sehari-hari kita tuh masih jatuh bangun terus. Terus akhirnya kita berbuat dosa lagi, kita nggak bisa bangkit lagi, rasanya kayak kapal selam. Saudara, Alkitab ini berkata, kalau Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau tahu siapa dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Ini artinya, yang kedua, saudara dan saya harus tahu siapa Yesus. Siapa yang kita sembah dan kita junjung tinggi. Kita beribadah setiap minggu, kita berdoa. Kepada siapa kita
hidup kita dan kita tahu siapa pribadi itu. Saya yakin apapun yang terjadi, saudara dan saya akan tetap mempunyai keyakinan iman bahwa Yesus Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seluruh firman-Nya akan masuk di pikiran kita dan menguasai kita, menggeser ketakutan kita, menggeser ketidakpercayaan kita. Karena kita mengenal Dia, kita tahu siapa pribadi itu. Seandainya saya tidak mengenal Yesus secara pribadi, kayaknya mungkin saya nggak bertahan dah untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya bisa berdiri ini karena saya tahu siapa pribadi yang saya layani. Karena saya tahu betul dan saya kenal betul dengan pribadi itu. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk mengenalnya. Saya berpikir kalau perempuan berdosa saja, ketika dia berkata jujur, ketika dia berkata benar, maka Tuhan menyingkapkan kepadanya. Bahkan saudaraku, kalau saudara dan saya tahu siapa Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, maka kita akan datang kepadanya. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa yang berbicara denganmu, istilahnya begini saya terjemahkan, kalau engkau tahu siapa yang engkau sembah, kalau engkau tahu kepada siapa kita beribadah, maka saudara dan saya akan datang kepada Dia dan meminta pertolongan kepadanya. Karena memang Dia adalah sumber mujizat, sumber kuasa. Dia adalah kehidupan. Berapa banyak orang Kristen yang sadar akan hal ini dan tahu persis siapa Yesusnya. Ketika percobaan itu datang, ketika kesukaran itu datang, ketika semuanya harapan itu sirna rasanya, masihkah saudara dan saya datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Makanya pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku itu datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, dikatakan. Dia menjagai keluar masuk kita kalau saudara dan saya kenal. Tapi kalau kita tidak mengenal dan tidak tahu kepada siapa kita beribadah, wah saudara, ada kesibukan sedikit kita tidak ibadah, ada apa sedikit kita tidak melakukan firman, ada kesulitan sedikit kita lebih baik memilih diri kita daripada kita melakukan firman. Itu terlihat dari cara hidup kita sehari-hari. Saudara bisa mengaku bahwa saudara adalah orang Kristen yang percaya Yesus, yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau tingkah lakumu, hidupmu sehari-hari saja mencerminkan engkau tidak mempercayai Dia dan tidak mengenal Dia. Kenalah Titus 1 ayat 16. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Allah itu besar, kita percaya, tetapi melalui perbuatan kita menyangkali Dia. Jadi hari-hari seperti ini Tuhan tuh lagi mencari orang yang benar-benar mau diproses dan lulus untuk diproses. Saudara, ini masa penampian. Saya sadar ini masa penampian. Di waktu-waktu seperti ini, apakah benar-benar kita datang kepada Dia? Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita berharap kepada Dia, atau kita berpikir, ya udahlah, aku tidak mau berhubungan dengan semua orang. Aku memikirkan bagaimana keluargaku ini, pokoknya hidup sudah susah kayak gini nih. Mungkin saudara berpikir begitu. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu tahu memelihara orang benar? Ketika saudara dan saya mulai mencari tahu siapa Yesus sebenarnya, Dia akan menyatakan dirinya langsung kepada saudara dan saya. Saudara dan saya kerja cari duit, dapat duit. Saudara, sekarang ini saya melihat ada banyak peluang, entah itu jualan online atau apa, semua yang bergerak, toh Tuhan masih memberkati juga. Kita kerja, cari duit, dapat duit. Saudara dan saya cari Tuhan, pasti ketemu Tuhan. Ini bayangkan saja, ini perempuan berdosa yuk. Sudah pernah punya 5 suami. Ketika dia berdialog dengan Tuhan, saudaraku, saya akan membacanya di ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan itu berbicara ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Perhatikan, perempuan ini pernah dengar tentang Yesus. Tentang Mesias, cuman dia gak tahu bahwa itu Yesus. Mungkin saudara dan saya, kita sering dengar khotbah. Semua channel, semua YouTube, semua kita bukai semuanya. Kita dengar, tapi hanya di pikiran dan kita meraba-raba. Tenan gak. Ya pas dengar, kita semangat. Tapi begitu hidup sehari-hari, kita sudah mulai bimbang lagi. Bagaimana anakku nanti, waduh gimana. Belum lagi kelihatan lagi bahwa anak kita mungkin ada sesuatu yang gak seperti kita inginkan. Wah ketakutan, kita khawatir, kita stres, marah-marah. Saya pikir-pikir, kapan kita akan mempercayai bahwa Yesus itu punya waktu untuk melakukannya. Dan perempuan ini berkata kepada Yesus, ya aku tahu bahwa Mesias itu nanti kalau datang dia akan memberitahukan kepadaku. Sampai Yesus berkata, ini di Alkitab nih, kalau mau tahu ayat yang berkata, akulah Tuhan tuh ya ini sebenarnya ayatnya. Sangat jelas sekali kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah Mesias yang sedang berbicara denganmu. Jadi pewahyuan penyataan kehidupan Yesus kepada perempuan yang berdosa yang gak pernah masuk hitungan. Mungkin kalau di gereja tuh sudah dikucilkan dah. Tetapi ketika orang kayak gini mencari Tuhan, pengen kenal Tuhan, justru Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada dia, dia lari tinggalkan semuanya. Dan dia bercerita kepada semua orang, aku ketemu dengan orang yang ngerti hidupku. Karena dia mengalami pemulihan, dia mengalami kemerdekaan. Dia ngerti persis bahwa orang yang sedang berbicara dengan dia adalah pribadi yang bisa membebaskan. Ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, pengen mengenal Yesus, saya tahu, saya percaya Yesus pasti menemui hidup saudara dan saya. Engkau pasti ketemu dengan Yesus. Dan ketika engkau ketemu dengan Yesus, apa yang dirasakan perempuan ini, pasti saudara dan saya akan merasakan juga. Karena ketika kita bertemu dengan Yesus, hidup kita tuh diubahkan saudaraku. Yang terakhir, waktu itu berbincang-bincang juga. Saudara dan saya harus tahu cara menyembah Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Tuhan Yesus berkata begitu dalam ayat-ayat itu. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya merenungkan bagaimana caranya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus belum ada dalam hidup kita, bagaimana caranya kita menyembah Bapa dalam roh? Allah itu roh. Sebagus apapun cara kita menyembah, entah itu musiknya bagus, apanya wah, entertainnya hebat, nggak bisa menarik Tuhan itu. Hanya rohnya yang ada dalam diri kita lah. Karena itu akan mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia. Roh dan kebenaran, maka Dia berhadirat. Ketika Dia berhadirat dalam penyembahan kita, saya yakin, saudaraku, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang ekonominya amburadul, Tuhan pasti memberikan hikmat untuk bebas. Saudaraku, saya banyak mendengar kesaksian di gereja ini. Berapa banyak orang yang hidupnya ditinggal suaminya mati, ditinggali utang, anaknya masih bayi, masih umur 1 tahun. Saya mikir waktu itu loh, seandainya saya punya duit tak tolong tenan. Orang duit, utangnya 100 juta waktu itu berapa puluh tahun yang lalu. Saya Yesus pusing benar saudaraku. Hampir 2 hari sekali datang cuma saya ajak bicara tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup. Tahu gak saudara, sampai hari ini mata saya melihat bahwa pemeliharaannya bukan sekedar dipulihkan, tapi dia diberkati untuk menjadi berkat. Jadi ketika seseorang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, roh Allah ada dalam diri saudara dan saya, dan kita bersikap kalau dalam bahasa Jawa kita sujud menyembah dalam pengertian yang benar, memang Dia adalah Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Dia hadir, semuanya teratasi. Suami istri yang gegeran iso dipenuhi dengan kasih kembali kok. Masalahnya banyak orang tidak mengerti anugerah Allah.
tidak mau tahu anugerah Allah, tidak mau tahu siapa Yesus yang disembahnya, makanya cari solusi sendiri-sendiri, dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, ketabraklah kita. Tapi ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, karena saudara dan saya tahu siapa Yesus, Dia adalah solusi. Ketika kita tahu, kita datang, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, pasti Dia akan telah memberikan air itu. Dan ketika air, yaitu yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus, ditaruh dalam diri kita, air itu akan menjadi mata air. Nah ini loh hebatnya. Alkitab berkata air yang kita terima, ini berbicara tentang Roh Kudus di dalam diri kita, akan menjadi sumber mata air yang membuat saudara dan saya hidup berkemenangan sampai kehidupan kekal, kata Alkitab. Roh Kudus itulah yang membuat saudara dan saya hidup benar. Roh Kudus pula yang membuat saudara dan saya hidup berkemenangan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk hidup berkemenangan. Mari kita belajar bersama-sama untuk mengerti anugerah Allah dengan berkata benar dan jujur hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama untuk tahu siapa Yesus sebenarnya. Kalau toh engkau kurang, ayo pelajari, baca Alkitab, tanya, telepon ke gereja. Saya akan menjawabnya dengan sukacita. Dan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau menyembah Tuhan, menyembahlah dengan benar. Biarlah roh Allah yang ditaruh dalam diri kita ini jangan kau dukakan. Supaya bisa menyembah Dia dengan benar. Saya percaya hidupmu dan hidupku tidak akan sama lagi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Main musik. Satu-satunya yang ku andalkan. Kita akan pujikan satu-satunya yang ku andalkan. Ingat saudaraku, renungkan firman Tuhan ini lebih dalam nanti. Baca ulang balik saudaraku. Karena waktunya ini singkat. Saudara harus membaca dan memikirkan ini. Apa yang Yesus katakan ini? Karena Dialah satu-satunya jawaban. Perempuan yang berdosa tadi lepas dari semua dosanya. Karena dia bertemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam kesulitan, sakit, ketika engkau dalam kesukaran, ketika perahu hidupmu mau tenggelam, dengar baik-baik. Ketika engkau ketemu dengan Yesus, saya percaya hidup kita akan berubah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan. Saudara, kalau engkau merasa ada ikatan dalam dirimu, ada ketakutan yang mengikatmu, masa depan yang menghantuimu, masa lalu yang mengikat dirimu, ini waktunya engkau percaya kepada firman Allah. Karena firman inilah yang memerdekakan hidup kita. Saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Semangatkan dirimu, berbicaralah. Aku percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara. Yesus Tuhan, benar Tuhan. Haleluya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kalau perempuan yang menjadi sampah masyarakat, yang hidupnya terikat dengan dosa saja, dia bertemu dengan Yesus, seketika itu juga hidupnya diubahkan. Saya yakin saudara dan saya, kalau engkau mau berkata terbuka dengan Tuhan,
kita mau hidup jujur dan benar kepada Dia, apapun yang mengikatmu, ketika engkau datang kepada Dia, pasti Tuhan Yesus bebaskan. Mungkin kau terikat dengan marah, engkau terikat dengan kepahitan, engkau terikat dengan pinjam-meminjam yang tidak pernah berhenti. Ada banyak hal, saudaraku, yang bisa mengikat hidup manusia. Pagi hari ini datanglah kepada Dia dan berkata, Tuhan, ini loh aku Tuhan. Mari kita buka hati kita ngomong apa adanya siapa kita. Dan berkata, oh aku tidak pernah kok Tuhan melakukan ini. Jangan saudara, mari datang kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau yang datang kepada Dia, saya akan memimpin dalam doa. Mari kenali Tuhanmu dengan benar. Bapa di surga, hamba sampaikan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan pagi hari ini kepada umat-Mu. Supaya umat-Mu mengerti, menangkapnya, mempelajarinya, dan hidup kami akan dimerdekakan dari semua kelemahan, dari keterpurukan, dari jerat dosa, dari kemiskinan, dari kesialan, dari mara bahaya. Setiap kami yang mau mengerti, mau belajar tentang anugerah, betapa besarnya Engkau Yesus, betapa ajaibnya kasih-Mu itu bagi kami. Dan ketika kami datang kepadamu, maka Engkau tidak pernah menolak kami. Amen. Pagi hari ini aku percaya kasih-Mu akan mengalir dan memulihkan umat-Mu. Tuhan, umat-Mu akan menikmati hidup yang dibebaskan. Hidup yang diberkati, hidup yang dituntun, hidup yang berhasil, hidup yang memuaskan jiwa ini adalah hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, terjadilah firman Tuhan seperti Kau kehendaki. Amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan untuk Kasmisi dan nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. Oh kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengumuman bahwa sepanjang minggu ke depan masih ibadah kita yaitu online, streaming. Nah ibadah dewasa tetap jam 7, ibadah anak-anak jam 8. Sedangkan sepanjang minggu ke depan komsel tetap ada. Nah jangan sampai Bapak Ibu Saudara tidak berkomsel ya. Saya mohon para PKS juga kreatif bagaimana supaya komsel tetap berjalan dengan baik. Karena justru dalam saat seperti inilah jemaat atau anggota komsel sangat membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Nah hari Sabtu adalah hari doa dan puasa di rumah masing-masing. Dan juga hari Sabtu jam 6:30 ada live streaming kaum muda, yaitu di Instagram, di IG, Heroes, strip bawahnya youth. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, sekedar tambahan yang pengumuman yang bisa saya berikan untuk saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik, Engkau tetap memelihara kami sampai hari ini.
Dan kami percaya Engkau akan membimbing kami supaya hidup kami tetap berbuah, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah khususnya di Kota Ngawi ini, anugerah kemurahan-Mu turun ke atas para pejabat dari Pak Bupati sampai Pak RT dengan hikmat-Mu untuk mengatur kota kami, kabupaten ini dengan baik. Dan kiranya anugerah kemurahan Allah Bapa menyertai Bapak Ibu Saudara ketika engkau bekerja, berumah tangga, ketika engkau melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Terima kasih, kami diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.